Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi ilmihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas, sesungguhnya paling dahsyatnya manusia, azaban siksaannya, adabnya, yaumal qiyamah pada hari kiamat, alimun, orang alim, lam yanfa'ullah bi ilmihi, yang tidak Allah memberikan manfaat kepada si alim itu dengan ilmunya tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Satu contoh, ilmu yang tidak bermanfaat, dia tahu kalau sholat itu wajib, kaidah usul fikihnya tahu, al-amru lil wujub, ayat Qur'annya tahu, hadisnya tahu, tapi dia tidak sholat. Nah, itu tandanya kalau ilmu yang ada pada dirinya itu tidak bermanfaat. Kepada dirinya tidak bermanfaat, apalagi kepada orang lain. Tahu dalilnya tentang puasa Ramadan wajib, tahu ayat Qur'an, tahu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tahu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, tahu, ilmunya tahu, tapi dia tidak berpuasa. Nah, itu tandanya kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu dia tahu kalau puasa itu wajib dan dia berpuasa dalam keadaan bagaimanapun saja. Dia tahu sembahyang 5 waktu itu wajib. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti ilmu yang ada di otaknya itu ilmu yang bermanfaat kepada dirinya. Nah, yang tidak bermanfaat, punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita menginginkan ilmu itu yang bermanfaat kepada dirinya dan bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu yang menjadi tujuan kita. Jangan hanya bermanfaat pada dirinya, juga bermanfaat kepada orang lain, mengajarkan ilmunya. Kayak kita beribadat, tahu kalau Al-Quran itu kalamullah, maka dijadikan oleh Al-Quran itu sebagai bacaan umat Islam. Membaca Al-Quran itu ibadat. Baik dia paham atau tidak paham maknanya, bagi orang yang baca Quran itu dapat pahala ibadat. Lalu kita mempunyai pertimbangan, kalau orang yang baca Quran tidak paham dapat pahala dari Allah, bagaimana pahalanya orang yang baca Quran dan paham? Bagaimana pahalanya orang yang baca Quran dan paham dan mengamalkan? Bagaimana pahalanya orang yang baca Quran, paham maknanya, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain? Wah, itu sudah nggak karu-karuan pahalanya itu. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, yang berguna kepada dirinya. Nah, ada nanti hadis-hadis sesudahnya di sini, ya tidak apa saya dahulukan. Orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayatnya, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak mendapat hidayat dari Allah, na'udzubillah, bukan tambah dekat kepada Allah, justru orang itu tambah jauh dari Allah. Mempunyai gelar LC, mempunyai gelar MA,
mempunyai gelar profesor, doktor dalam ilmu agama, naudzubillah, tapi sholatnya ya sholatnya sesempatnya, meninggalkan sholat biasa, tidak puasa, itu menambah jauh dari Allah. Justru nanti itulah yang paling dahsyat adabnya pada hari kiamat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau telah bersabda, la yakunu, tidak ada, al mar'u, seseorang, aliman, dikatakan alim, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Tidak ada seorang itu dikatakan orang alim sehingga dia berada dengan ilmunya amilan, mengerjakan. Jadi biar orang alim ya, baca kitabnya bagus, hadisnya bagus, tapi tidak sholat, tidak puasa, ya jangan disebut kiai. Walaupun sudah berilmu kayak seperti itu. Lah ini semuanya sebagai rem bagi para ulama sekarang ini, sebagai rem. Dengan membaca afatul ilmi, bencana-bencana ilmu itu termasuk kepada diri saya ini, lalu merupakan satu rem yang bisa menjaga. Sehingga para ulama itu lalu bertanya kepada dirinya, dengan ilmunya apa yang kau inginkan? Kalau kau dengan ilmunya cuma menginginkan semata-mata kehidupan kemewahan di dunia, dan dengan ilmunya hanya bercita-cita untuk cari kedudukan dan jabatan, maka itulah termasuk ulama su. Di atasnya saya tulis, tilkad darul akhirah lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, ya, wal akibatu lil muttaqin. Ya, saya enggak melihat, bacanya ke sana saya. Tilkad darul akhirah. Saya bilang noleh ke sana semua, ada apa di sana? Tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat. Artinya apa? Surga. Untuk siapa surga itu? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan jabatan, ketinggian, artinya kedudukan dan jabatan, kemasyhuran. Tilkad darul akhirah liman lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Nah, ada pepatah bahasa Indonesia, kalau kita tanam padi, rumput tumbuh. Nah, jadi rumput itu tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita bikin empang, tanam ikan gurami, dan namanya ikan yang lain, itu ada dengan sendirinya itu. Dari mana dia datangnya? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita bercita-cita untuk akhirat, insya Allah dunianya ikut. Dunianya ikut, insya Allah. Kalau pegawainya kelurahan saja makan, ya, sedangkan lurah itu terbatas kekuasaannya. Kalau pegawainya kecamatan itu makan, sedangkan Pak Camat itu terbatas kekuasaannya. Kalau pegawai bupati makan,
Sedangkan bupati itu terbatas kekuasaannya, hanya di kabupatennya sendiri. Di kabupaten lain sudah nggak ada urusan. Bupati Bogor nggak ada urusan dengan Bupati Sukabumi. Kalau pegawainya gubernur makan, padahal gubernur itu kekuasaannya terbatas, hanya di gubernur dia. Kalau pegawainya presiden di istana makan, sedangkan presiden itu terbatas sebatas negaranya, apalagi pegawainya Allah, orang yang sudah kontrak dengan Allah, sudah mengkontrakkan dirinya untuk berbakti kepada agama, kepada Allah. Masa pegawainya Allah tidak makan, yang kekuasaannya bainas sama'i wal ard? Itu coba dijadikan ukuran. Yakin tidak akan kelaparan menjadi pegawainya Allah, menjadi hambanya Allah dengan niat untuk berkhidmat kepada Allah. Insya Allah tidak akan mati kelaparan. Tidak ada ulama di kampung mati kelaparan, itu nggak ada. Kalau ada suruh lapor sama saya. Ya lapor aja. Nah, itu kenyataan. Jadi saya kasih perbandingan. Kalau pegawainya camat, pegawainya lurah, pegawainya bupati, pegawainya gubernur, pegawainya presiden makan, sedangkan mereka itu kekuasaannya terbatas, apalagi pegawainya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Miliknya Allah, apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi. Apa yang Allah berikan kepada Sukron Makmun di dunia ini mungkin ibaratkan setitik air di Samudra Pasifik. Tidak ada artinya, tidak mengurangi apa yang Allah miliki. Ini kalau kita mempunyai satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu ilmani, ilmun ala lisan, fadhalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi, wa ilmun fil qalbi, fadhalika al-ilmun nafi'u. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani. Ilmu ada dua ilmu. Ilmun alal lisan, ilmu yang cuman ada di lidah. Na'udzubillah min dzalik. Ilmunya cuman di lidahnya saja, tidak sampai ke hatinya. Ya na'udzubillah. Termasuk saya orang yang tukang ceramah. Apakah ilmu saya ilmun lisan fil lisan, atau termasuk ilmun alal lisan, atau termasuk ilmun fil qalbi? Hanya Allah yang tahu. Ya, kalau ilmun alal lisan cuman mulutnya, cuman lidahnya saja yang pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan, itu namanya ilmun alal lisan. Fadhalika, maka yang sedemikian itu hujjatullah, menjadi alasan Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqi, terhadap makhluknya untuk diadab. Cukup alasan. Kalau orang yang tidak tahu mungkin dimaafkan oleh Allah karena tidak tahu. Lah ini bukan tidak tahu, tahu. Ya, ilmu lisan itu dia tahu, tapi cuman ilmunya cuman di lidahnya. Maka saya sering umpamakan, jadi mubaligh, jadi pendakwah, jangan kayak seperti makelar di terminal bis. Kalau makelar di terminal bis itu bagus, tidak saya salahkan.
Dia menunjukin orang, ini bis ke Cirebon, 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 Serang, 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 Bandung, Bandung, Bandung. Tapi maklar bisnya tidak pernah ke Bandung dan tidak pernah ke Serang. Barangkali tidak tahu Cirebon. Orang yang disuruh ke Cirebon, maklarnya di mana? Hah? Ya di stasiun bis, gak pergi-pergi dia. Orang yang suruh pergi. Berdakwah, sholat, sholat, sholat. Yang nyuruh sholat tidak sholat. Itu maklar bis namanya itu, bukan kiai itu. Puasa, 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 puasa. Orang nyuruh puasa, dia tidak puasa. Jujur, 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 jujur. Bicara jujur. Ternyata maling, koruptor. Itu namanya membeli kayak maklar bis di terminal. Kalau maklar bis bagus supaya orang tidak bingung, supaya tahu mana yang ke Cirebon, mana yang ke Serang. Tapi kalau kiai menjadi kayak maklar bis, cuma nyuruh orang dan tidak pernah pergi, kan tidak pernah pergi maklarnya itu. Orang disuruh ke Bandung, dia sendiri kemana? Ya diam di terminal bertahun-tahun. Mungkin Bandung juga nggak tahu dia. Cuman orang yang disuruh Serang, 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 dia tidak pernah ke Serang. Lah jangan menjadi yang semacam itu. Al ilmu ilmani, ilmun alal lisan, fadalika hujjatullah ta'ala ala khalqihi. Ilmu ada dua macam. Ilmu di atas mulutnya saja, mulutnya yang pandai. Fadalika yang semacam hujjatullah, cukup alasan bagi Allah ala khalqihi, terhadap makhluknya, khalqillah, untuk diadab. Wa ilmun fil qalbi. Nah ini ilmu yang ada di dalam hatinya. Artinya dia mengamalkan, mengerti. Solat itu wajib, dia solat. Puasa itu wajib, dia puasa. Minuman keras itu haram, dia jauhi. Nah, wa ilmun fil qalbi, dan ilmu yang berada di dalam hati. Fadalika ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah yang supaya kita selalu kepada ilmu yang bermanfaat ini. Jangan sampai cuman ilmun alal lisan. Nah, ya memang saya berpengalaman kalau ngomong itu enak saja. Tahajud, tahajud, tahajud. Tapi kiainya kalau malam melungker. Apa melungker? Kayak udang. Ya, tahu kata udang kan? Melungker. Mestinya ya, termasuk guru-guru saya ingatkan. Guru itu mata air. Mata air yang mengalirkan ilmunya. Dalam pepatah bahasa Indonesia saja, nggak usah jauh-jauh. Mata air yang jernih akan mengalirkan air yang jernih. Tidak mungkin mata air yang kotor akan mengalir air yang jernih. Mana filsafatnya, matematiknya itu? Tidak ada itu. Mata air yang jernih akan mengalirkan air yang jernih. Mata air yang kotor akan mengalirkan air yang kotor. Maka pesantren, kiainya bersama-sama dengan ustadzah dan ustadzatnya itu merupakan mata air. Darul Rahman ini merupakan mata air. Apakah santri-santri ini nanti akan menghirup air jernih yang kayak aqua atau mau minum air jomberan? Tergantung pada kiainya dan guru-gurunya.
Maka usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Minimal Ustadz Rahman, minimal jaga sholat 5 waktunya, termasuk dengan sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyah, supaya guru ini menjadi sumber mata air, menjadi mata air yang jernih, yang nanti akan mengalirkan air yang jernih. Maka Imam Abu Hanifah itu kalau menjadi guru tidak sembarangan, tidak karena ada orang alim hebat terus berguru, tidak. Imam Abu Hanifah masih mempelajari gurunya itu, yang akan dijadikan gurunya dipelajari dulu. Apa pekerjaannya sehari-hari? Kalau pekerjaannya sehari-hari menunjukkan dia takwa kepada Allah, baru dia berguru. Biar dia alim kayak apapun saja, kalau kehidupannya tidak sesuai dengan ilmunya, sampai Imam Bukhari itu menganggap orang yang mancing ayam atau mancing ikan itu dianggap penipu itu. Nipu ikan lele, nipu ikan kakap, dipancing, di ujungnya dikasih umpan, tapi dikasih jarum. Nah, itu Imam Bukhari sudah menganggap itu penipu. Kalau menipu binatang saja sudah termasuk sifat yang kurang baik, bagaimana kalau menipu orang? Nah, ya, tentu lebih tidak baik lagi. Nah, inilah supaya minimal guru-guru itu jadilah kau mata air yang bersih, agar para santri minum air aqua. Nah, ya termasuk saya, supaya koreksi diri, supaya menjadi mata air ulama, para guru, para mubaligh, itu untuk menjadi sumber mata air yang bersih, supaya mereka yang mendapat aliran ilmunya itu dia juga minum air yang bersih. Nah, ini saya ingatkan. Jadi supaya ilmun fil qalbi fadalika al ilmun nafi. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'u fusakun. Naudzubillah min dalik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu akan ada fi akhir zaman, nanti di akhir zaman, ubadun orang-orang yang beribadat, juhalun bodoh. Ya, berbondong-bondong ke tanah suci. Ketika mau berangkat ke tanah suci, kira-kira ilmu manasik hajinya sudah dikuasai atau belum? Ya alhamdulillah sekarang banyak rombongan-rombongan haji yang membuat ada latihan-latihan haji. Wa ulama fusak, dan ulama-ulama yang fasik. Itu nanti akan terjadi ulama yang fasik, ulama-ulama yang mempermudah, mengentengkan hukum Allah. Itu namanya fasik, mempermudah hukum Allah. Sempat sholat, tempat tidak sholat, ya tidak sholat. Sempat puasa, ya puasa, meremehkan hukum Allah. Itu ulama-ulama fasik. Bagaimana ini hukumnya? Oh, ini hukumnya halal dikit atau haram dikit. Nah, ini tanda-tanda ulama fasik itu. Ya, kalau ada tanya sama kiai bagaimana hukum, oh ini nggak apa-apa, ini haram dikit. Nah, tidak ada yang dikatakan haram dikit. Nah, saya kira cukupkan sekian. Sudah maghrib, persilakan untuk membatalkan.